Manuver Golkar membentuk formasi pas koalisi Pilpres semakin intens. Bersama PAN dan P3, Koalisi Indonesia Bersatu bertemu. Pasca P3 terlebih dahulu menentukan sikap dukung bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto bilang, meskipun P3 telah tentukan sikap, KIB tetap solid. Kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Umum P3 terkait dengan hasil Rapimnas, dan tentunya kami mengapresiasi mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan, dan masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Komunikasi pun semakin lekat antara Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, setelah pekan lalu bersilaturahmi empat mata. Golkar pun menyebut membuka peluang duet Prabowo Erlangga dan kerjasama di Pilpres nanti. Mengenai kemungkinan koalisi terjadi itu masih sangat terbuka, apalagi kedua pihak, dua tokoh ini, Pak Erlangga dan Pak Prabowo, adalah dua figur yang amat dicintai oleh masyarakat, dikenal hasil kreasinya, dan keberhasilannya memimpin kedua kementerian itu sangat baik. Sabtu ini pun pertama kalinya Golkar akan bertemu Demokrat. Pengamat politik, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut kemungkinan kedua partai membangun peluang kerjasama bahkan membentuk poros baru. AHY yang sampai saat ini belum kelihatan akan segera diumumkan sebagai pendamping Anies, ataupun Erlangga yang belum jelas sikap politiknya apakah bergabung dengan Prabowo ataupun Ganjar misalnya, juga belum jelas. Dalam konteks itu sangat mungkin Erlangga dan Demokrat melakukan pertemuan ini sebagai upaya untuk melakukan kerjasama, dan sangat mungkin keduanya akan membentuk poros politik bersama. Saya kira di situ poin. Golkar pun masih belum menutup kemungkinan merajut koalisi kebangsaan yang sebelumnya mencuat melibatkan partai-partai di Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara Saudara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto malam ini akan bertemu Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas. Dalam pertemuan, SBY akan didampingi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono menyebut pertemuan Erlangga dan SBY juga membahas pemilu 2024. Ini juga kenapa Pak Erlangga dengan melakukan pertemuan dengan Pak SBY untuk melakukan diskusi, silaturahmi, sekaligus juga membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemilu. Nah, tapi hal-hal itu masih dalam pembahasan, dan nanti kita lihat arahnya pembicaraan kemana saja, dan apa yang bisa kita jalin dan kita sepakati untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Kepala Bidang Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menyebut bahwa Erlangga yang meminta bertemu dengan SBY. Herzaki menegaskan meski SBY menjalin komunikasi dengan Erlangga, Partai Demokrat tetap berada di koalisi perubahan bersama Nasdem dan PKS dan juga mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Dalam silaturahmi ini tentunya akan membahas isu-isu kebangsaan terkini, namanya tokoh-tokoh bangsa. Kalau bertemu ya tentu yang dibahas adalah isu-isu kebangsaan. Demokrat sendiri berkomitmen penuh memperjuangkan perubahan dan perbaikan bersama teman-teman Nasdem dan teman-teman PKS di koalisi perubahan. Sudah menjadi keputusan di internal Partai Demokrat dan kesepakatan di koalisi perubahan kalau capres kami adalah Anies Baswedan. Partai Nasdem, saudara, yang berkoalisi dengan Demokrat menanggapi santai rencana pertemuan Erlangga dan SBY. Wasekjen Nasdem, Hermawati Taslim, menyebut bahwa pertemuan Erlangga dan SBY adalah bagian dari politik kebangsaan dan biasa dilakukan petinggi partai politik.